Oh, Nabi Isa itu kan keren, dia nggak punya bapak, makanya jadi anak Tuhan. Lebih keren Nabi Adam, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak jadi anak Tuhan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'ul Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut ke surat Al-Baqarah, surat kedua 1 sampai 2. Ya, kita biasa ketika mau baca Quran, pasti yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang kita kenal sebagai al-isti'adzah. Ya, yang poinnya adalah iltija'un illallahil qawi. Kita mencari perlindungan kepada Allah yang maha perkasa. Wattiqa'un li syururis syaitonil ghawi. Untuk menjaga diri kita dari kejahatan setan yang terus-menerus menggoda kita. Makanya kenapa disunnahkan baca a'udzubillah kalau mau ngaji. Ya, itu sebagai cara kita berlindung kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuat, maha perkasa dari godaan setan yang selalu menarik kita kepada kesesatan. Kenapa kita harus baca a'udzubillah? Dijelaskan di sini, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kalau kamu mau baca Quran, maka mulailah dengan a'udzubillah, minta mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Ini diambil dari kitab Hidayatul Quran, halaman 1. Yang dijelaskan, fa idza aradta qira'atal Qur'an ayyuhal mu'min. Jika Anda ingin baca Quran, wahai orang yang beriman, fas'alillah an yu'idzaka min wasawisis syaitan. Maka mintalah kepada Allah untuk melindungimu dari bisikan-bisikan setan. Kenapa kok kita disuruh berlindung dari bisikan setan? Karena setan itu al-matrud an rahmatillah. Karena setan itu telah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, ini dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Ya, saya ambil minimal 2. Dari kitab Hidayatul Quran sama Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan apa hikmah dari membaca a'udzubillah? Hikmahnya adalah di sini thayyib famaka isti'dadan li talaqqi kalamillah. Sucikan mulutmu. Ya, thayyib famaka, sucikan mulutmu isti'dadan li talaqqi kalamillah. Sebagai persiapan untuk menerima firman Allah. Kita mau ketemu orang aja sikat gigi, masa mau baca Al-Qur'an enggak mau sikat gigi? Maka juga ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib kalau mau baca Quran berwudu. Karena kan dengan berwudu juga sudah membersihkan mulut kita. Ya. Juga musta'idzan wa musta'inan bihi. Dengan kita membaca a'udzubillah, kita mencari perlindungan, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mu'tarifan bil ajzi baina yadayhi. Mengakui ketidakberdayaan kita pada kekuasaan Allah, la idzan bi janabihi min kulli sarifin laka anhu, dan berlindung kepada Allah dari setiap apapun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara hikmah kita membaca a'udzubillah ketika mau baca Al-Qur'an. Lalu dijelaskan lagi, masyuri'al isti'adzah inda qiraatil Qur'an duna ghairiha min katsir minal a'malis shalihah illa li ahamiyati iqbalil qari 'alaiha biqalbi. Kenapa disyariatkan membaca a'udzubillah ketika membaca Quran? Karena ini penting buat kita yang membaca Quran, agar ketika membaca hati kita mau menerima isinya. Ya, berapa banyak orang baca Quran tapi ternyata begitu selesai perintahnya kemana, kitanya kemana? Kita baca Qur'annya wa aqimus sholah, jadikanlah sholat, ternyata malas sholatnya. Baca Qur'annya wa atuz zakat, tunaikan zakat, malas, susah bayar zakat. Taunya zakat fitrah doang. Zakat mal emang ada, Ustaz? Taunya zakat mal katanya. Kalau mal semangat ya.
Begitu zakat mal susah. Wa taharruz minas shawarif inda tilawat, dan berhati-hati ya terhadap setiap orang yang dapat menjauhkan kita dari Al-Qur'an ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Makanya bicara baca Al-Qur'an itu unik. Kenapa uniknya? Sampai caranya saja diatur. Kalau bisa ngadep kiblat, kalau bisa duduknya yang tenang, yang rapi, Qur'annya juga ada di atas, jangan taruh di tanah. Ya, kita fokus khusyuk, dimulai dengan naudzubillah, bacanya juga perlahan-lahan, jangan buru-buru. Ya, saking agungnya Al-Qur'an ini, jadi mau baca aja diatur. Ya, disebut dengan adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini diambil dari kitab Al-Mukhtasar aja tadi. Ya, kemudian juga kita kalau baca Quran biasanya juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya adalah iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah liyursyida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqihi. Hikmahnya adalah bahwa Allah membuka Al-Qur'an dengan basmalah untuk membimbing kita hambanya, ya, agar ketika kita bertindak atau kita berbicara, maka kalau bisa disunnahkan dimulai dengan membaca basmalah. Aduh, saya nggak tahu nih doa mau makan, saya nggak tahu nih doa masuk masjid, nggak tahu nih doa masuk WC segala macam. Kalau nggak tahu dibaca aja Bismillah. Tapi kalau ke WC jangan pas masuk, sebelum masuk baca Bismillahnya, jangan di dalam WC. Ya. Intinya kalau kita lupa doanya apa ya, ya masa pulang dulu ke rumah nyari contekan, udah baca Bismillah aja. Ya, kalau kita lupa doanya apa, maka baca Bismillah. Karena ucapan perbuatan itu juga yang terbaik ketika dimulai dengan basmalah. Sekaligus untuk mencari bantuan dan bimbingan Allah, ya, ketika membaca basmalah. Lalu juga di antara hikmahnya iftitahul kutub war rasail bil basmalah min ma'thuratil anbiya. Wa baqiyya sholihah min sunani man qablana akadaha syar'una. Kalau kita baca buku, ya, tulisan manusia, baca buku, kita nulis surat, ya. Ini basmalah ini kalau kita lihat di ya, kita lihat di penjelasan para nabi-nabi terdahulu, ketika menulis surat pun mereka menulisnya dengan basmalah, ya. Nanti contohnya adalah ucapan Nabi Sulaiman ketika ingin menulis surat kepada Ratu Bilqis. Tadi direkam dalam surat 27, surat An-Naml, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman, dari Raja Sulaiman, dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata-kata basmalah bukan hanya dimulai dari, ya, ajaran Nabi Muhammad, tapi bahkan sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu tadi buktinya Nabi Sulaiman menulis surat saja dimulai dengan basmalah, ya. Dan itu pun tadi ditegaskan dalam syariat kita, syariat umat Islam, ya, bahwa Nabi Sulaiman pun tadi menulisnya dengan basmalah. Ini dari kitab Hidayat Al-Quran. Ya, ini poin dari isti'adzah dan basmalah. Kemudian, ya, di ayat pertama Al-Baqarah ada kata-kata alif, lam, mim. Alifnya 1 harokat, lamnya 6, mimnya 6. Dan antara lam dengan mim ini ada apa? Mim mati ketemu mim. Idgham mimi. Jadi ada 2 harokat. Ya, jadi makanya kalau ngaji jangan pakai, ya, tulisan Latin. Bacanya alif lam mim, ya salah. Alif la-nya 6, terus m-nya 2, mi-nya 6. Ya, alif lam mim. Ya. Jadi la-nya 2 nih, la-nya 6. Panjangin boleh tulis sampai 6, ya. 2 3 4 5 6. Nah, biar panjang. Ini juga sama, ya. Tuh, agak 4. Nah, ini kayak gini bacanya. La-nya 6, M-nya 2, baru I-nya 6. Ya. Kita nggak fokus kepada bacaan, ya, karena
Sekarang banyak murotal, tinggal setel aja. Kalau nggak tahu tapi punya HP, selama masih ada kuota boleh. Kalau nggak ada kuota repot, ya cari wifi tetangga nggak masalah, ya tinggal buka. Nanti kalau mau dengerin murotal di islamway.net, ya ini yang gratis. Ada lebih dari 200 qori, tuh pilih, nggak satu, ya islamway.net. Cuma kadang-kadang kalau dibuka isinya bahasa Arab, nanti cari aja yang other language, ya. Ya, nanti pilih, ya kalau ada bahasa Indonesia syukur, nggak ada bahasa Indonesia cari bahasa Inggris. Kita malah lebih pintar bahasa Inggris pada bahasa Arab, ya. Kalau pas kebuka bahasa Arab cari yang other language, pilih yang bahasa Indonesia kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nanti carinya yang reciter, ini murotal, reciter. Setelah itu nanti baru pilih. Di situ ada 200 lebih qori sedunia, ya. Untuk Indonesia yang saya lihat terakhir baru Ustadz Muammar ZA. Mungkin di sini qori-qori, silakan kalau mau masuk. Ya, nggak tahu diterima apa nggak tahu. Yang penting coba aja dulu. Itu 30 juz, ya. Macam-macam, ada yang bacaan tunggal, ada yang bacaan pada saat sholat taraweh, ada yang bacaan ngajarin anak, ya gurunya baca lalu anak-anak ngikutin. Banyak pilihannya. Bahkan juga di sana untuk yang 7 model bacaan, ya yang waduha, yang waduhe itu ada, ya. Ya, kita kembali ke tafsir di sini. Masa baburtibatil hurufil muqatta'ah bi dzikri 'azamatil Qur'an wa i'jazihi. Kenapa sih kalau kita baca Al-Qur'an yang di awal huruf, di awal ayatnya itu alif lam mim shad, alif lam mim ra, yasin, toha, nun, qaf dan yang lainnya. Setelah itu biasanya menjelaskan tentang keagungan Al-Qur'an. Misalnya di Al-Baqarah kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha, demi Al-Qur'an yang mulia. Ya. Jadi selalu ada kaitan antara awal surat yang tadi, ya potongan-potongan huruf hijaiyah lalu dikaitkan dengan, ya kebesaran dan keagungan Al-Qur'an. Kenapa? Ya, apa alasan keterkaitan tadi, ya huruf-huruf Al-Qur'an seperti alif lam mim dan yang lainnya dengan penyebutan keagungan dan mukjizat atau keajaiban Al-Qur'an. Dijelaskan di sini, innama dzukirat hadhil huruf fi awailis suwar allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'an. Karena penyebutan huruf-huruf yang di awal surat tadi seperti alif lam mim dan sejenisnya yang dikaitkan dengan pernyataan keajaiban atau mukjizat Al-Qur'an, ya wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi. Karena ingin menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak mampu untuk membuat seperti Al-Qur'an. Enggak mampu untuk menentang. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang masih ragu, silakan bikin kayak Quran. Ternyata enggak mampu, berarti memang Al-Qur'an dari Allah. Padahal Al-Qur'an juga susunannya adalah susunan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Hadza ma'annahu murakkab min hadhil huruf al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Padahal Al-Qur'an tadi huruf-huruf di awal surat itu ya sama seperti bahasa yang mereka ucapkan sehari-hari. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Semuanya ada. Ya, semua berasal dari bahasa Arab. Walihadza kullu suratin iftatahat bil huruf fala budda an yadhkur fihal intisar lil Qur'an. Karena itu setiap surat yang isinya adalah huruf-huruf hijaiyah di awal yang terpotong-potong dan terputus-putus itu, ya, ini harus ada kata-kata seperti intisar, ya, menjelaskan tentang kemenangan Al-Qur'an. Wa bayan i'jazihi wa 'azamati, pernyataan dan penjelasan tentang kemukjizatan dan keagungan Al-Qur'an. Wa hadza ma'lum bil istiqra. Ini adalah ya dikenal dengan istilah kalau metode induksi istiqra. Kita baca kajian-kajian kitab tafsir pasti akan menjelaskan hal-hal yang sama atau serupa.
Ya, ini diambil dari Al-Qur'an tadabbur wa amal. Ya, ini sedikit tentang alif lam mim. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Apalagi hikmahnya al-isyarah ila tahaddi bil Qur'an. Alladhi yatakawan minal hurufi nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha. Ini adalah isyarat ya bagi orang-orang yang enggak yakin dengan Al-Qur'an, ya, isyarat tantangan Al-Qur'an buat siapapun yang masih ragu tentang Al-Qur'an. Ya, karena dikatakan tadi Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, itu kan tantangan. Kalau masih ada yang ragu ya silahkan bikin seperti Al-Qur'an. Ya. Lidza ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim kama fi hadhihi surah. Karena itu sering diikuti dengan penyebutan Al-Qur'an yang mulia dan yang sejenisnya dalam banyak surat di Al-Qur'an. Ya, ini dari Mukhtasar fi Tafsirul Qur'an. Ini bicara ayat pertama atau alif lam mim. Jadi alif lam mim, Yasin, Toha dan sejenisnya itu adalah sebenarnya tantangan buat orang-orang yang masih ragu terhadap keaslian Al-Qur'an atau yang masih ragu bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Silakan buat. Tuh Al-Qur'an juga ya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang biasa menjadi bahasa mereka sehari-hari. Kalau toh memang Al-Quran buatan manusia, buatan Muhammad, pasti mereka juga bisa bikin. Karena sama-sama bahasa Arab. Ketika mereka mengatakan nggak bisa bikin seperti Quran, berarti harus yakin bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di sini ada 3 titik. Ya, ini namanya mu'anaqah atau ta'anuk dalam ilmu tajwid. Sudah pernah belajar kan? Ya, udah. Udah belum? Udah, alhamdulillah ya. Iya, intinya jangan berhenti di 2 tempat ya. Berhenti di salah satunya atau enggak berhenti sama sekali enggak ada masalah. Jadi cara bacanya ya, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak berhenti di dua-duanya. Enggak apa-apa. Atau berhenti di titik pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berhenti di titik pertama. Atau berhenti di titik kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, 3 cara ini boleh, silahkan. Yang nggak mau berhenti sama sekali boleh, berhenti di titik pertama boleh, di titik kedua boleh. Yang nggak boleh berhenti di dua-duanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, pendek amat napasnya fis gitu doang aja berhenti. Ya, nggak boleh. Pilih salah satu atau nggak usah berhenti sama sekali, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan berhenti di dua-duanya. Nanti di sini ada di beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya. Titik 3 yang double ini. Ya, disebutnya ta'anuk, pilihannya adalah silahkan berhenti di salah satu titik. Salah satu. Ya, jangan dua-duanya. Apa artinya? Dzalikal kitab, Quran ini adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin 100% sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan lagi hikmahnya, kaifa ya yastadil bihadhil ayah ala syumul hidayatil Quran lima solihid darain. Bagaimana menjadikan ayat ini sebagai dalil atas syumul, kesempurnaan Al-Quran sebagai hidayah petunjuk bagi kebaikan dunia akhirat. Ya, bagaimana ayat ini menjadi dalil, bukti, sumber hukum yang menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan hidayah petunjuk yang sempurna untuk kebaikan dunia akhirat. Apa alasannya? Dijelaskan di sini. Karena Al-Quran tidak mengatakan hudan lil maslahatil fulaniyah. Al-Quran mengatakan hudan lil muttaqin, bukan hudan lil maslahatil fulaniyah, bukan hudan li syai'in fulani, ya, li iradatil umum wa annahu hudan li jami' masalihid darain. Karena Al-Quran tidak mengatakan ini sebagai hudan, petunjuk untuk kebaikan seseorang saja atau untuk kebaikan sesuatu saja, ya,
Walaupun Al-Quran adalah sifatnya kebaikan untuk secara umum maksudnya adalah ya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi yang paling bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang belum bertakwa, apalagi belum beriman, ya mereka masih non muslim, mereka masih tidak mau bersyahadat, ya mereka tetap mendapatkan hidayah, tapi hidayahnya nggak maksimal. Ya, mereka membaca Al-Quran, membaca terjemahnya yang akhirnya membuat mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran, lalu masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam dan membaca ulang, meneliti ulang, barulah mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran. Ya, yang repot itu kadang kita ngakunya dari lahir dari Islam, tapi tidak bisa memaksimalkan manfaat Al-Quran ini. Jangankan disuruh ya untuk memahami isinya, disuruh ngaji aja baca Quran susahnya minta ampun. Bulan Ramadan suruh tadarusan kagak datang, dibawain makanan biar pada datang makan doang pulang lagi. Ya, kalau memang harus ada apa namanya penyemangat, ya. Karena biasanya kalau nggak gitu memang orang malas ngaji. Dan saya kebetulan orang yang seneng ngaji dulu karena diantaranya tadi faktor makanan. Kalau di masjid sono kalau ngaji banyak makanan, datang. Enggak itu makanan bebas, ada buah ada apa, wah kita kenyang deh. Nah begitu mau makan ngaji dulu katanya. Oh udah ngaji dulu, baca sa'ain doain kayak baru boleh makan. Ya, terus begitu hatam melapor sama sama Pak Haji, ya Pak Haji udah hatam, besok tumpengan. Ya, jadi begitu hari ini hatam, tadarusan ya waktu bulan Ramadan, besoknya tumpengan, makanya semangat. Di sana aja yuk ngajinya yuk. Kalau hatam tumpengan, kita ngaji semangat, sampai tengah malam yuk kita ngaji. Ya. Paling lambat seminggu kita hatam, kadang-kadang 6 hari hatam, kadang-kadang 5 hari. Kenapa? Biar makin banyak tumpengannya. Ya, buat kita dulu anak-anak kecil seneng. Ya kenapa enggak? Ya. Jadi kita seneng banget ngaji, wah gitu ya. Kadang pernah sampai jam 2, jam 3 kita ngaji. Walaupun nggak pakai mic saya dulu, ya. Tapi seneng aja baca, karena tadi ngarepin tumpengan. Tapi biarin aja, namanya juga bocah. Ya kan? Sekarang nggak ada yang kayak gitu, akhirnya bocahnya pada malas ngaji. Coba nanti pas Ramadan ya, begitu lagi. Yuk, kalau udah selesai nih hatam nih tumpengan, wah, pasti cepet. Nanti kalau mereka sudah seneng bacanya, baru pelan-pelan dibetulin. Ini salahnya begini, gitu ya. Namanya bocah, jangan kan bocah, kadang-kadang kita juga baca suka salah kan? Iya. Dan kita nggak pernah salah kalau ngajinya di kamar sendirian, kita kunci pintu, aman tuh, nggak ada ya. Pasti nggak salah, nggak ada yang nyalain. Ya, begitu ngaji depan guru baru salah. Kok salah sih? Di rumah nggak salah-salah, iyalah. Sendirian ngajinya. Ya. Nah, fahuwa mursyidun lil ibadi fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Karena bicara Al-Qur'an itu ini sebagai petunjuk panduan bagi kita hamba Allah dalam memahami masalah-masalah, baik masalah usuliyah, masalah yang mendasar, masalah pokok maupun masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang. Apa tuh masalah pokok? Misalnya masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah rukun iman yang 6, masalah rukun Islam yang 5, itu kan masalah pokok. Yang sisanya nanti baru masalah furu'iyah, masalah kajian-kajian fikih, ya, tasawuf, kemudian kajian tazkiyatun nafas dan seterusnya, itu kajian-kajian furu'. Itu semua ada dalam Al-Qur'an. Bicara akidah ada, bicara fikih ada, bicara menata hati juga ada, bicara pendidikan ada, semua ada. Cuma masalahnya kita yang tidak memaksimalkan ini. Ya, wa mubayyinun lil haqqi minal batil. Al-Qur'an juga mengklarifikasi ini yang benar, ini yang salah. Ya, ketika ada yang mengatakan bahwa Ibrahim adalah bapak dari agama-agama samawi. Ya, sampai sekarang itu. Ibrahim adalah bapak dari agama tauhid, bapak dari agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam.
Allah bisa menjelaskan bahwa itu adalah pemahaman yang salah. Di Ali Imran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani. Ya. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang muslim. Orang Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang-orang musyrik. Nah, walaupun pernyataan ini mendunia, ya kalau kita masuk kampus pasti ini pertanyaan ini pasti muncul. Kadang-kadang dari dosen-dosen yang muslim. Terkadang oknum. Tapi kita bisa pastikan bahwa itu pernyataan yang salah. Kenapa? Karena Allah yang menegaskan Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dia orang Islam. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwahnya adalah dakwah la ilaha illallah, dakwah tauhid. Ketika Yahudi dan Nasrani sudah menyimpang dengan dakwahnya bukan dakwah tauhid, ya, maka dia sudah dikatakan salah. Dan tidak mungkin seorang nabi dia bagian dari sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Itu ya, di sini mengklarifikasi mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa manusia turunan kera, ya kan? Dijelas dalam Al-Quran bukan. Nanti di surat Hujurat misalnya 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kamu itu ya dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Laki perempuan. Bukan sama-sama laki-laki, bukan Adam dan Asep. Ya, bukan perempuan dua-duanya. Karena itu Islam hanya mengenal pernikahan yang berbeda lawan jenis. Kemarin sudah ada keputusan kata di Surabaya, boleh menikah dengan lawan jenis, dengan beda agama, dengan alasan biar nggak kumpul kebo. Ya, dari awal sudah salah. Dipaksakan menikah yang beda agama, ya zina, karena nikahnya nggak sah. Dipaksakan nikah, ya kumpul kebo juga, orang nikahnya nggak sah. Ya. Jadi Islam yang mengklarifikasi, ini loh yang benar. Walaupun yang ngomong tadi PN ya oknum ya, Pengadilan Negeri Surabaya yang saya baca, tetap saja ketika bertentangan dengan Al-Quran ya salah. Was-sahih minad dhaif. Kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang pendapat yang lemah. Wa mubayyin lahum kaifa yaslukuna at-turuq an-nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan menunjukkan kepada kita semua bagaimana mengikuti jalan yang bermanfaat, baik manfaat buat dunia kita maupun akhirat kita. Ya, jadi rugi kalau kita tidak memaksimalkan Al-Quran ini. Ini dari Al-Quran Tadabbur wa Amal halaman 2. Kemudian di tafsir yang lain dikatakan bahwa dzalikal Qur'anul azim la syakka fihi la min jihati tanzilihi wa la min haitsu lafzuhu wa ma'na. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Baik dari sisi wahyunya, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, maupun dari sisi pengucapannya, bahwa Jibril yang membacakan kepada Nabi, Nabi meneruskan kepada sahabat, dan diteruskan sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Mutawatir itu disampaikan dari generasi ke generasi dengan banyak orang, ya. Maupun dari sisi maknanya, ini semua ada sudah yakin. Dari sisi wahyu yakin bahwa ini adalah dari Allah melalui malaikat Jibril. Dari sisi ucapan juga yakin, ya. Dan sekarang sudah dijelaskan dengan al-qiraah sab'ah, 7 qiraah atau al-qiraah al-asyarah dengan 10 qiraah. Silahkan kalau mau belajar. Cuma kalau bisa tuntasin dulu, belajar dengan 1 qiraat. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 1 qiraat dulu, 1 model bacaan. Jangan 1 belum hatam belajar yang lain, ntar bingung. Ya. Nah, fahuwa kalamullah, karena Al-Quran adalah firman Allah, yahdil muttaqin ila thoriqil musil ilaih. Sehingga Al-Quran itu membimbing ya orang-orang yang bertakwa ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah at-thiqatul mutlaqah fi nafsir raib. Dalilun ala annahu min indillah idz la yumkin li makhluqin an yadda'i dzalika fi kalami. Keyakinan mutlak dalam menyangkal keraguan adalah bukti bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengklaim bahwa itu adalah ucapan makhluk, bukan ucapan Allah. Yakin bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada pertanyaan silakan. Paham nih ya? Masya Allah. Ini kan berarti kan paham. Ya, kita kalau guru kan gitu, ngajar di kelas, suruh nanya nggak mau nanya kan dua kemungkinan, satu paham, dua bingung. Mudah-mudahan yang pertama. Oke, lanjut. Di antara hikmahnya la yantafi bima fil Qur'anil Karim minal hidayatil azima illal muttaqun. Ini tadi ya penjelasannya. Lillahi ta'ala al mu'azzimuna lah. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya dan memuliakan Allah, yang bisa mengambil manfaat maksimal dari Al-Qur'an ini. Karena dari awal mereka sudah yakin dengan isinya. Ya kan, kita kalau sudah yakin dengan seseorang kan kita nggak perlu tanya-tanya. Ya, makanya kenapa Nabi Adam alaihissalam awalnya digoda sama iblis cuek, nggak mempan. Tapi begitu iblis bersumpah demi Allah, langsung jalan. Ya, nanti di surat 7 misalnya, ya, surat Al-A'raf dikatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kata iblis. Dan iblis bersumpah demi Allah bahwa syajaratul khuldi, yang kita kenal sebagai buah khuldi ini, itu benar-benar buah yang bisa membuat orang jadi kekal selama-lamanya, ya, dan menjadi awet muda. Pokoknya dikasihlah hal-hal yang bagus. Tadinya nggak percaya, masa sih? Tapi ketika iblis ngomong, demi Allah, ini saya nih nasihatin, dengar ini benar-benar nasihatin nih. Nah, karena saking yakinnya Nabi Adam dengan Allah, ya, ketika ada orang mengatakan demi Allah, nggak mungkin ada orang berbohong nih mengucapkan demi Allah. Karena itu dia langsung ikut mencicipi. Bahasanya bukan makan, mencicipi, wadhaqo, mencicipi saja. Itu pun sudah ya dianggap bermaksiat kepada Allah. Karena kan perintah awalnya jangan dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah, di surat Al-Baqarah. Jangan dekati pohon ini. Ya. Bukan cuma jangan makan, deketin aja nggak boleh. Tapi itulah godaan iblis, pinternya iblis. Ya, ujung-ujungnya demi Allah. Wa qasamahuma, demi Allah. Ngomong kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Saya benar-benar ngasih nasihat nih. Masa nggak percaya juga sih? Saya udah ngomong demi Allah. Akhirnya udah pada makan deh berdua. Ya, ini saking percayanya. Ya, saking takutnya kepada Allah. Kita juga sama, ketika kita yakin dengan Al-Quran, maka apapun yang dalam Al-Quran kita pasti percaya. Walaupun tadi bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang. Ya, yang tadi dibilang Nabi Ibrahim itu bapak dari 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Al-Quran tentang enggak. Nabi Ibrahim itu ya bapak dari agama Tauhid, agama Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ketika dulu populer, bahkan sampai sekarang kan dipelajari ya. Buku-buku IPA itu di SMP. Bahwa manusia, teori Darwin masih masuk gitu. Manusia berasal dari kera. Saya bingung kenapa masih masuk, padahal kan Indonesia itu mayoritas Muslim. Kalau saya itu udah dicor, dibuang itu, karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, ketika orang mengatakan begitu, ya kita umat Islam nggak mungkin itu, karena kita keturunan dari Nabi Adam dan Hawa, bukan keturunan kera. Ya, dan juga nanti statement-statement lainnya ketika bertentangan dengan Al-Quran, kita justru yakin dengan Quran, ya, dan meninggalkan statement yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Itu ya, karena keyakinan kita. Dan orang-orang yang bertakwa pasti mengatakan itu. Sama contohnya ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, terhadap statement dari Nabi. Ketika yang lain ditawarkan masuk Islam, la ilaha illallah, masih mikir-mikir, Abu Bakar ditawarkan langsung mengucapkan la ilaha illallah, nggak pakai mikir lagi, karena yakin dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu teman kecilnya Abu Bakar, bedanya cuma 2-3 tahun usianya, lebih tua Nabi. Ya, makanya ketika Abu Bakar nanti jadi khalifah 2 tahun 3 bulan, wafat usianya sama dengan Nabi, 63 tahun.
Dari kecil temenan sama Nabi, sama-sama orang soleh, sama-sama nggak mau menyembah berhala, sama-sama tidak mau minum minuman keras sejak zaman jahiliyah. Ya, jadi di masa jahiliyah Rasul dan Abu Bakar nyembah berhala nggak mau, minum khamr juga nggak mau. Sedangkan yang sahabat yang lain ya masih nyembah berhala, masih minum khamr. Umar juga begitu kan, makanya Umar pernah senyum-senyum sendiri kalau ya diam-diam senyum sendiri. Ditanya kenapa Umar senyum sendiri? Saya ingat dulu masa jahiliyah, saya bikin Tuhan dari tepung. Lama-lama saya kelaparan, saya potong tangannya, maaf Tuhan ya saya makan tangannya. Lapar lagi, saya potong kakinya, maaf Tuhan saya makan kakinya. Saya dipikir-pikir, yang benar-benar bego saya ya. Saya bodoh banget. Masa Tuhan saya makan? Ya. Tapi Abu Bakar tuh bisa terhindar dari itu, nggak suka dari awal nyembah berhala. Dan Abu Bakar satu-satunya imannya betul-betul kuat, melebihi iman sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ketika ada Isra Mi'raj, ya kan, Muhammad itu katanya berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina, bolak-balik. Berapa lama? Cuma semalam. Padahal saat itu perjalanan ke Palestina itu 1 bulan perjalanan. Ya. Lalu Bakar nanya, yang ngomong Muhammad, betul. Ya kalau Nabi Muhammad yang ngomong saya percaya. Udah nggak pakai mikir. Ya harusnya kita begitu sama Quran. Kalau yang bicara Quran benar, Quran yang bilang nih, ini ayatnya benar. Udah saya percaya. Ya, makanya ketika Al-Quran mengatakan Maryam itu adalah perawan yang suci, nggak pernah disentuh laki-laki, kemudian hamil punya anak Nabi, percaya selesai. Nggak usah pusing-pusing. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih dari Nabi yang lain, dia sebagai anak Tuhan, ya lihat aja dalam Al-Quran gimana. Alasan mereka pertama misalnya, karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Kan yang bisa menghidupkan orang mati cuma Tuhan. Ah nggak juga, saya bilang itu kan mukjizat. Kalau bahasanya bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim lebih keren. Nanti dilihat di Al-Baqarah ayat 260. Ya, wa idz qala Ibrahim, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, minta sama Allah, ya Allah, ya, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah bertanya, kamu enggak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, saya percaya ya Allah, tapi biar hati saya yakin. Nabi Ibrahim aja masih mau nanya. Kita Nabi bukan nanya nggak mau. Yang penting yakin ya. Kita jangan nanya enggak, yakin enggak, repot ini. Iya, baru qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhun ya. Lalu kata Allah, coba kamu ambil 4 ekor burung, kamu cincang, kamu mutilasi, kamu bagi 4. Kamu taruh di atas 4 puncak gunung, kamu panggil dengan izin Allah tuh langsung datang 4 burung itu. Nabi Isa cuma ada orang mati dicolek bangun, nggak dimutilasi. Nabi Ibrahim 4 burung dimutilasi, diacak-acak, dipecah, ya jadi tetelan, jadi apa gitu kan? Ditaruh di puncak gunung, dipanggil datang semua. Lebih keren Nabi Ibrahim. Tapi nggak ada yang bilang tuh Nabi Ibrahim anak Tuhan, nggak ada kan? Oh Nabi Isa itu kan keren, dia nggak punya bapak, makanya jadi anak Tuhan. Lebih keren Nabi Adam, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak jadi anak Tuhan juga. Jadi kalau alasan-alasannya bertentangan dengan Al-Quran ya nggak mungkin. Ya sederhana, ketika kita yakin dengan Al-Quran, maka kesesatan apapun akan hilang. Keraguan-keraguan dari orang-orang yang ingin menghancurkan akidah kita akan hilang. Karena kita sudah yakin dengan Al-Quran. Gitu ya. Jadi yuk kita maksimalkan. Ya, nanti mulai baca terjemahnya, masih belum paham baca tafsirnya, nggak ngerti bahasa Arab, baca terjemah tafsir, banyak sekarang. Ibnu Katsir aja udah ada terjemahnya kan? Tafsir Ibnu Katsir terjemahnya udah ada, udah itu aja baca. Ya. Ya, ini tadi bicara tentang kenapa ke orang bertakwa di sini yang dimunculkan, bukan seluruh manusia. Nanti dimunculkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, bicara tentang puasa, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia.
secara umum. Siapapun manusianya yang mau mencari petunjuk hidayah, panduan di Al-Quran pasti ada. Dan kalau dia yakin dengan itu, dia pasti akan menerima Islam. Tapi kenapa di Al-Baqarah ayat 2 ini bicaranya tentang orang bertakwa saja? Karena hanya orang bertakwa yang bisa memaksimalkan itu. Ya, sedangkan yang belum bertakwa nggak maksimal. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Masih begitu. Ya. Makanya kalau para nabi sudah maksimal imannya, mau dibakar pun cuek aja. Lihatnya Nabi Ibrahim, ya, dilempar ke lautan api, bukan dilempar bukan di api yang ini, api kompor, bukan Raja Namrud nyalain kompor lalu dipanggang, bukan. Lapangan tuh digali sampai bolong lapangan, ya, mungkin lapangan sepak bola atau lebih dari itu, lalu ditaruh kayu bakar sebanyak mungkin sampai penuh, lalu dibakar. Jadi, ya, untuk melempar Nabi Ibrahim ke kayu bakar itu dikasih manjanik, alat pelontar dari jauh, saking panasnya. Terus Nabi Ibrahim jatuh ke tengah api yang sebesar area sepak bola itu. Tapi karena Nabi sudah yakin dengan Allah, nggak bakal terjadi. Dan benar kan Allah akhirnya berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api menjadi dinginlah dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang begitu besar, begitu panas, kayak di sini adem AC. Padahal masuk ke tengah-tengah api yang sangat membakar. Ya, kenapa? Karena keyakinannya. Yang repot kan kita nggak yakin. Ya, makanya zaman-zaman susah aja repot. Aduh Pak Ustadz, jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Nggak yakin sama Allah. Ya, binatang yang nggak dikasih akal, cacing aja ada rezekinya. Ayam aja keluar kandang ada rezekinya. Lah kita dikasih akal, dikasih kecerdasan, ya, bahkan punya ijazah. Ya Pak Ustadz gimana nih? Kalau nggak main yang haram kita nggak hidup. Waduh gimana? Kok nggak yakin sama Allah? Ya, ya ini diantara poin. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Dengan mempelajari Al-Quran meskipun dia non muslim, dia mendapat ilmu yang menemukan sesuatu lah, termasuk juga ilmu pengetahuan. Nah, ada juga orang yang membaca, mempelajari, justru dia melawan sendiri terhadap Al-Quran. Ada beberapa yang dulu mantan ustadz, ya, mantan orang yang belajar lah, yang mengajarkan Al-Quran, malah dia justru menjadi penentang utama. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, di satu sisi tidak sedikit orang-orang kafir yang akhirnya jadi mu'allaf, masuk Islam karena berinteraksi dengan Al-Quran. Di sisi lain juga ada oknum-oknum, ya, bahkan dia pengajar Al-Quran tiba-tiba malah jadi murtad dan menentang Al-Quran. Itu bagaimana? Karena hidup itu pilihan. Ketika dia mencari kebenaran, dia pasti akan mendapatkan itu dalam Al-Quran. Tapi kalau dia mencari dunia, itu yang dia dapat. Maka di surat Al-A'la dikatakan, ya, wa atharul hayatad dunya, atau di surat An-Nazi'at, ya, dikatakan di sana bahwa orang-orang yang mencari kebenaran pasti akan memilih Islam. Sedangkan orang-orang yang mencari dunia, ya nanti resikonya dia akan memilih neraka. Walaupun di dunianya dia seperti mendapatkan surga. Gitu ya. Dan kita lihat orang-orang yang akhirnya murtad, bahkan menentang Al-Quran, hidupnya nggak tenang. Ya kan, lihat yang lagi rame sekarang kan, ngomong di TikTok, ngomong di mana-mana, mengancam Polri lah, menjelek-jelekan Islam. Jangankan orang lain, anaknya aja nentang. Ya kan? Ya, anaknya aja nentang. Ya, Pendeta Sarifuddin kan? Anaknya aja nentang. Jadi nggak usah orang lain, anaknya aja nggak mau. Udahlah Pak, tobat Pak, sadar. Karena ayat-ayat yang diklaim pun nggak berdasar, nggak kuat. Dia menafsirkannya semaunya dia.
menafsirkannya nggak pakai ilmu. Ya, makanya kalau kita di pesantren kan dijelaskan tuh belajarnya ini tahapannya, ini tahapannya, ini tahapannya. Ya, makanya kalau memang mau jadi ya orang yang mendalami Al-Quran ya pilihan cuma dua, satu masuk pesantren itu yang terbaik. Cuma kan dalam ya usia kita kan nggak mungkin, makanya kita harus banyak mencari di majelis taklim. Nah, kalau mendalami yang terbaik ya dengan mempelajari bahasanya, ya yang terbaik. Tapi tadi kalau toh memang belum mampu ya silahkan membaca tafsirnya, terjemahnya, lalu kita berdiskusi, kita tanya jawab, ya. Karena pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang ketika lahir sudah dalam kondisi muslim, ya. Karena Nabi bersabda, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah, kondisi bertauhid. Semuanya, baik lahir dari rahim seorang muslim maupun orang kafir. Tapi masalahnya kadang kitanya yang merusak fitrah itu. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunasironihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Nanti orang tuanya udah oke, lingkungannya, teman-temannya, kadang dunia mayanya, belum juga kadang pemerintahnya malah yang rusak fitrahnya. Sudah tahu Al-Quran bilang haram minuman beralkohol, pemerintah malah tidak mau mengharamkan, malah impor. Malah sekarang ya dibebaskan di beberapa daerah untuk membuat itu. Akhirnya kan merusak fitrah, merusak tauhid, merusak agama. Jadi ya kalau ingin menguatkan itu harus kerjasama semua. Ya, baik orang tua, kemudian lingkungan, termasuk juga pemerintah membuat undang-undang yang harusnya menguatkan fitrah kita. Itu ya. Kita bisa pastikan orang-orang yang murtad bahkan menentang Islam yang tadinya katanya paham Quran adalah orang-orang yang hanya mengejar dunia. Ya, orang-orang yang wa'atharul hayatad dunya. Ya, lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Dan pasti nanti meninggalnya dalam kondisi yang ya su'ul khotimah kalau dia nggak taubat. Mudah-mudahan kita doakanlah ya orang-orang yang murtad bisa balik lagi. Karena hanya dengan itu kita bisa selamat kan? Ya, yang biasa khotib bacakan dalam khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali jadi muslim. Karena kalau mati kafir ya selama-lama jadi neraka. Tapi kalau matinya muslim, matinya bertauhid, masih ada peluang ke surga. Tinggal dosanya aja berapa banyak. Ya kalau di dosanya cuma sedikit, masuknya cuma sehari di neraka ya alhamdulillah. Cuma kan seharinya 1000 tahun, itu masalahnya. Nih ya, kata Allah gitu ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Sehari menurut Allah itu 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi kalau masuk neraka satu hari jangan seneng, 1000 tahun. Ya. Lah kalau seminggu ya 7000 tahun, hitung aja. Kalau ada yang mau silahkan, saya mah nggak mau, jangan ngajak-ngajak. Ya, wallahu a'lam. Oke? Cukup? Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.